Jadi mesti hati-hati ya, kalau kemarin kita belajar kan bahwa coaching itu berbeda dengan directing. Ya, directing berbeda dengan coaching gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama. Ada 3 hal penting ya untuk kita belajar. Nah, ini adalah 3 pertanyaan besar. Ya, 3 hal besar, 3 hal besar yang harus kita lakukan ketika kita melakukan coaching. Jadi yang pertama itu namanya membangun kedekatan atau namanya good rapport. Ya, good rapport. Jadi bagaimana caranya kita mendekati hati orang, pikiran orang sehingga mereka mau open. Karena coaching atau counseling yang baik adalah membuka diri orang tersebut, mau cerita, mengungkapkan masalahnya. Nah, berarti positioning kita yang biasanya datang, kalau kita datang ke mereka atau manggil mereka, biasanya cuma nyalahin karena ada masalah, ini tantangan besar nih. Karena sekarang kita harus berperan sebagai orang yang sejajar gitu ya, sebagai mitra. Lalu yang kedua, mendengar aktif. Ini mendengar juga nggak mudah gitu ya. Karena kalau kita sendiri pada saat mendengar lalu terdistraksi ya, lupa tadi ada yang lupa, lupa ada pasien, lupa ada. Nah, orang akan lihat bahasa tubuh kita tidak dalam mendengar. Itu membuat orang kadang-kadang ya sudah, saya asal cerita aja. Toh cerita gini juga kayaknya orangnya nggak dengar. Dari ekspresi wajah kita, matanya ke sana kemari dan lain sebagainya. Atau tiba-tiba telepon, sebentar ya. Nanti lagi baru ngomong lagi, sebentar ya. Nah, berarti suasana, situasi di mana kita coaching atau konseling pun harus dipikirkan di mana tempatnya. Nah, kalau tempat konseling sebaiknya di mana sih? Sebenarnya tempat untuk coaching konseling itu tidak harus di ruangan kerja kita. Kenapa coba? Karena kalau orang datang ke ruang kerja kita identik secara psikologis sebagai apa? Stressful. Aduh, apalagi nih ya, gitu ya. Kalau saya sarankan cari tempat ya, entah di taman, entah di kantin yang nggak rame dan lain sebagainya. Kalau kosong, cari tempat di luar, ya, di kebun apalagi ya, itu bisa membantu orang untuk merelief gitu ya. Ya kalau saran saya. Tapi kalau sampai nggak ada, ya oke lah, kita panggil ke tempat kerja kita. Tapi pengalaman saya, walaupun kita sudah jelaskan, tapi karena suasananya ruang kerja kita membuat orang stres, ya, jadi nggak efektif. Lalu yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang memberdayakan atau pertanyaan yang tepat. Harus kemana kita ngejar pertanyaannya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Next. Nah, membangun kedekatan ya. Jadi intinya kalau kita bicara coaching ya, setiap kita memulai sesuatu itu ada yang namanya penyesuaian, ya. Jadi durasi ya, kalau kita bilang durasi ya. Durasi coaching atau konseling yang bagus berapa jam? 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam ya. 50.000 buat suster ya. Jadi durasi 1 jam. Nah, biasanya critical point yang penting adalah kurang lebih 5 menit pertama ini masuk dalam building rapport. Untuk meyakinkan, membuilding orang trust pada kita, itu nggak mudah tuh. Ya, nanti tekniknya kita pelajari juga ya bagaimana caranya. Nah, nanti tahapan berikutnya, di sini sudah ada poinnya lagi nih. Di sini kita sudah mulai penjelasan dan klarifikasi. Ya, biasanya di sini orang sudah diminta untuk menjelaskan. Kan kita tanya gini, sorry, kemarin ada masalah, saya melihat ada permasalahan mengenai konflik kamu dengan si ini ya. Ceritaan, kenapa bisa muncul seperti itu? Nah, biar dia cerita tuh. Ya, ini kurang lebih sekitar 10 menit. 5 menit, 10 menit ya. Lalu tahapan berikutnya, kita mulai melakukan verifikasi. Karena kalau orang cerita, ingat ya, tadi ingat ya? Kalau orang curhat itu mencari apa? Pembenaran. Jadi cerita dia di sini ketika dibilang bahwa saya dengar-dengar kamu punya konflik sama si ini ya. Oh iya Bu, soalnya gini-gini. Semua isinya adalah pembenaran. Kalau isinya pembenaran, biasanya gimana? Sifat dari ceritanya defensif. Dia mau meyakinkan kita seakan-akan ceritanya itu benar. Nah, hati-hati tuh. Ya banyak kalau kita konseling juga sama ya. Ada suami istri berantem dan lain sebagainya. Dari versi suami biasanya, Pak, kenapa kau begini? Iya, istri saya tuh bla 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 bla. Saya catat dulu kan. Nanti ke istrinya kan, Bu,
ada masalah apa sama suami? Iya bla 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 bla. Dua-duanya beda versi ceritanya, betul nggak? Karena apa? Dua-duanya defensif dan mencari pembenaran. Nah, kenapa kita perlu verifikasi? Apa guna verifikasi? Memastikan apa yang diceritakan itu benar-benar real, ya, nyata. Nah, kalau kita sudah dapat angle di sini, Pak benar, Bapak menganggap bahwa istri Bapak begini-begini, ya enggak sih sebenarnya. Nah, muncul satu, kita catat. Nah, ini yang benar nih. Berarti yang cerita di awal, ini hanya pembenaran. Nanti setelah itu, barulah masuk tahapan berikutnya. Mulai kita melakukan proses, apa? Diskusi. Di sini udah muncul nanti solusinya bagaimana, lalu tindakan selanjutnya bagaimana, sampai akhir selesai. Ya, di combat nanti seperti ini, tapi saya gambarkan secara besaran dulu, ya, hingga akhirnya tuntas dalam waktu 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam gimana? Wah, belum selesai nih verifikasinya karena ceritanya banyak. Sebaiknya cut. Kita tunda ya. Kapan ada waktu kita janjian ketemu lagi. Ya, saya tidak sarankan lebih dari ini. Ya, kalau konseling, ini kalau coaching ya, kalau konseling bisa lebih panjang. Biasanya berapa jam? 2 jam. Gitu ya. Jadi kalau coaching itu 1 jam maksimum, kalau konseling maksimum 2 jam. Terus stop. Kita di kantor juga sering banyak konseling ya. Dan kita bisa batasin. Selain karena kita lihat juga ceritanya semakin panjang dan kita butuh waktu untuk merenung, menganalisa dulu, kitanya juga capek. Betul? Dengerin orang capek loh. Kenapa mendengar orang yang bermasalah itu lelah? Karena antara pikiran dan perasaan itu connecting, ya. Dalam dunia psikologi ada namanya apa? Counter transference. Jadi kalau kita terlalu menghayati, terlalu bersimpati pada seseorang, counter transference itu. Kalau counter transference, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat masalah itu secara objektif. Mulai kadang-kadang, iya ya, bener ibu ini menjadi orang yang memang sengsara ya, menderita ya, akhirnya kita membela sepihak. Pada yang datang dua-duanya, kita malah membela satu pihak karena terlalu counter transference, gitu kan ya. Nah, itu mesti hati-hati dalam konseling. Kalau coaching relatif lebih smooth karena kita hanya bicara soal pekerjaan, gitu ya. Nah, ini namanya active listening ya, kemampuan untuk fokus pada apa yang. Kalau saya merasa orang yang rada-rada lupa, sebaiknya direkam atau sebaiknya ditulis. Ya, karena rekaman seringkali juga kita harus minta izin. Mohon maaf ya, boleh saya rekam. Tapi kalau nyatat nggak perlu, boleh saya catat ya. Jarang ya orang nolak ya, karena mencatat itu kan berbeda dengan kalau kita ngerekam. Ngerekam kan artinya lebih ke voice-nya dia, suaranya dia. Jadi orang-orang akan hati-hati, gitu kan ya. Ada juga dalam kasus beberapa mereka nolak direkam, Bu Made ya. Oh, maaf Pak, boleh tidak direkam, gitu kan? Ya udah, kita harus menghormati privasi mereka, kita tidak rekam, gitu ya. Nah, dalam proses active listening ini ada tahapan juga. Yang pertama, cosmetic listening. Apa artinya? Cosmetic listening, namanya juga cosmetic. Mendengarkan hanya pura-pura, gitu ya. Tapi mata kita mikirin kerjaan gimana, anak buah gimana, nanti siang makan apa, nanti snacknya apa, jangan, itu udah kelihatan wajahnya tuh. Ya, ini yang paling rendah nih ya. Lalu yang kedua, conversational listening. Ya, tanya, jawab, tapi kadang-kadang pertanyaannya pun masih dangkal gitu ya. Sedangkan kalau dalam coaching, kita harus menguasai yang level lebih tinggi, yaitu active listening, aktif. Nah, dalam active listening nanti lihat ya, seperti apa sih supaya kita bisa merangkum setiap statement, setiap jawaban itu dengan clear. Dan yang terakhir, yang paling hebat adalah deep listening. Ya, kalau kami psikolog diajarkannya 2, active listening sampai ke deep listening. Untuk memahami benar masalahnya apa sih sebenarnya, gitu kan ya. Bukan sekedar kata-kata, tetapi apa yang dibalik kata-kata, gitu ya. Kalau dalam dunia psikologi, kita harus menemukan analogi dari apa yang dia sampaikan.
Misalnya contoh, saya stres, gitu kan ya. Beda nggak dengan saya sangat stres? Kata sangat aja udah membedakan bobot problem dari orang yang stres, ya. Aduh, saya stres banget deh. Saya stres. Nah, jadi kita harus peka ngeliat, oh ini tingkatan stresnya seperti apa dari apa yang dia sampaikan, ya. Nah, jadi balik kata-kata, bukan kata-kata yang disampaikannya. Atau kalau ada orang bilang, gimana yang kemarin programnya udah selesai belum? Ya ini jadi tantangan saya. Ini jadi masalah saya. Kira-kira mana yang lebih negatif, mana yang lebih positif? Tantangan dan masalah. Nah, kesannya positif, satu negatif ya. Jadi kalau tantangan itu dia menanggapinya dengan positif, kalau dia bilang ini masalah, berarti menanggapi dengan negatif, gitu ya. Nah, ini bisa juga kita lihat seperti itu. Apa yang tidak dikatakan, berarti dari mana nih? Apa yang tidak dikatakan nih? Ngelihat dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, gitu ya. Orang kalau ditanya sesuatu, ya, lalu dia tiba-tiba mundur badannya, tiba-tiba dari nempel di meja mundur ke belakang, ini bisa ada apa? Reaksi apa? Ya, dia merasa nggak nyaman, gitu ya. Atau ada juga teknik yang namanya, ini teknik di NLP ya. Di NLP itu diajar yang menarik tentang gerakan mata ya. Jadi kalau mata manusia itu gini, gini ya. Bola mata tuh punya arti ya. Ada yang begini, ada yang ngelihatnya ke sini, dan ngelihatnya ke sini. Ini ternyata punya arti tuh, ya. Kalau saya belajar mikromanajemen, waktu saya jarak dekat, kan kelihatan bola matanya kalau jarak dekat ya. Pada saat saya ajukan satu pertanyaan, ngelihat ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu artinya beda-beda tuh. Coba kalau ngelihat ke kiri bawah, apa? Kalau ke bawah, ini sesuatu yang sifatnya experience. Kalau ini yang sifatnya kepada pemikiran ya, pemikiran, visual, imajinasi dan sebagainya, ya. Jadi kalau Bu, Ibu mengerjakan tugas ini caranya seperti apa? Kalau dia ngelihat bawah, ke bawah ngelihatnya ya. Oh gini ya, saya mengerjakannya. Nah, artinya apa? Artinya mengerjakan benar atau enggak? Karena dia mengakses pengalaman yang pernah dia lakukan. Ini jelas juga di sini. Ini NLP ini agak rumit, tapi kalau misalnya kalau kita coba pelajari, kan saya pakai beberapa untuk assessment ya. Tanya ini kok lihatnya ke bawah ya. Tanya ini lihatnya ke atas. Ini punya makna masing-masing. Mengakses yang namanya experience. Kalau dia lihat ke atas apa artinya? Gini ya Pak ya. Kalau saya pada saat mengerjakan, artinya apa? Dia sedang mencari pemikiran, visualisasi. Sekarang pertanyaan saya, kalau ditanya yang bernuansa pengalaman, dia lihat ke atas, artinya apa? Ini lagi ngarang-ngarang nih. Gini Bu ya, menurut saya, gitu. Jadi kalau dalam jarak dekat kan kelihatan sekilas ini kok banyak lihat ke atas ya. Jawabnya sih ngeliat lurus, tapi pada saat dia mengakses pemikiran tuh, jadi bola mata ini adalah kemampuan mengakses dunianya dia dengan cara menggerakkan bola mata ke arah atas atau bawah. Nah, kira-kira gitu. Walaupun ingat, bukan berarti setiap orang lihat ke atas, pasti bohong nih. Belum tentu. Kalau itu berulang-ulang. Jadi pertanyaan diulang, selalu lihat ke atas, berarti ada yang something wrong. Nah, biasanya kalau udah matanya banyak lihat ke atas, ketika nanya pengalaman Bapak waktu di tempat pekerjaan seperti apa, ngelihat ke atas terus, saya coba challenge, Pak, kapan waktu Bapak mengerjakannya? Hasilnya bagaimana? Ini pekerjaan Bapak atau pekerjaan kelompok? Nah, biasanya saya cecar begitu. Nanti lama-lama dia mulai goyah ya. Jadi saya mulai punya penilaian, ini kayaknya nggak real yang sampaikan. Gitu kira-kira. Ya, ini memang butuh waktu ya untuk kita belajar seperti ini, atas bawah, atas bawah. Terus agenda klien dan agenda coach. Apa ini? Bahwa kita sama-sama punya tujuan. Menyamakan dulu. Jangan sampai
agenda tujuannya coach Mas, oh saya dipanggil nih, mumpung aja saya ingin curhat. Padahal saya sebagai atasan berharap ke arah yang sini. Jadi kita nyamain dulu nih, ya harus clear dulu. Concern, goal, and belief itu juga penting ya dalam active listening. Nanti ada summarize, paraphrase, ekspresi dari perasaan klien, ekspresi wajah, gitu kan ya. Hindari I statement. Apa itu I statement? Betul. Walaupun kita bicara sama orang, ingat kita bukan mencerminkan diri kita ke orang lain. Tapi kita benar-benar menghargai mereka dengan pemikiran mereka. Jadi jangan, saya ngelihat kan gini ya, kalau orang pada umumnya ini kalau saya ya, nah itu nggak boleh tuh. Berarti kita mengkaitkan orang dengan saya. Karena orang kalau dikasih clue seperti itu akhirnya apa? Untuk dia aman. Misalnya contoh, Mbak, kalau menurut saya ya, kalau ngadepin situasi gitu, rasanya salah kalau begitu, harusnya begini. Kalau Mbak gimana ya? Kira-kira gimana? Udah clue dulu tuh. Oh ya sama Pak, kita sama benernya. Cari aja samanya. Karena lebih aman kayaknya kalau sama dengan yang interview misalnya gitu ya. Jadi tidak ini kan. Jadi teman-teman pada saat ini coaching juga sama ya, atau counseling. Jadi gini ya, kalau kita kan tahu ya, saya sendiri sebagai atasan kan ini. Kalau kamu gimana? Itu nggak boleh. Jadi benar-benar nanya tuh benar-benar dari nol. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu begini gimana? Jadi lepas dari statement kita, gitu ya. Klarifikasi dan pemahaman. Nanti ada penjelasan lebih detail ya. Barulah kita bicara pertanyaan, ya. Bagaimana cara bertanyanya? Jadi pertanyaan tuh punya teknik begini ya. Bentar ya, ada satu contoh yang menarik nih ya. Nah, ini contoh. Jadi selalu kita ketika memunculkan pertanyaan utama, kita tutup dengan probing 1, probing 2, probing 3. Ini probing itu apa? Mengklarifikasi, memverifikasi, menggali lagi. Bener nggak yang dia maksud seperti ini? Karena apa coba? Orang itu akan bisa jujur ketika ditanya apa? 5 why. Coba ya. Misalnya contoh, saya mau nanya ke Pak Yosep ya. Pak Yosep, sorry saya mau nanya, ini kata HRD, kok Anda banyak terlambat, kenapa ya? Bulan ini aja 5 terlambat hampir 20 menit ini. Kenapa kira-kira? Iya Pak, karena bangunnya kesiangan. Oh, kenapa bangun kesiangan ya? Di malam main game, Tidurnya kemalaman, habis itu bunyi tidak dengar. Oh, kenapa kok harus tidur kemalaman? Karena kalau malam tuh main game ya Pak. Kenapa kok main game? Kenapa kok main game? Mungkin sebelum tidur Pak ya. Ya kenapa? Apakah ada stres atau merasa ini waktu kerja? Atau gimana? Mungkin kebiasaan aja Pak ya. Kebiasaan. Nah, kita lihat ya. Jadi pertanyaan 5 why itu mencari akar masalahnya. Kalau cuma telat, saya telat Pak, itu belum ketemu tuh. Telatnya apa? Cari lagi. Oh, karena tidur malam. Kenapa kok tidur malam? Why? Nanti sampai titik di mana terkunci, udah nggak bisa lagi jawab. Nah, ini jawaban aslinya tuh ini. Jadi terlambat itu karena punya kebiasaan. Baru kita bicara oke, yuk kita ngobrol ya Mas Yosep ya tentang kebiasaan. Kan kita kerja. Nah, mulailah kita bicara tentang next step-nya bagaimana tentang kebiasaan itu. Jadi problemnya Mas Yosep apa? Kebiasaan. Bukan soal ban bocor, bukan soal macet, bukan soal yang, tapi kebiasaan. Dan itu dijadikan salah satu masalah yang harus diselesaikan. Ini contoh gitu ya, kira-kira ya. Oke, 100.000 dong. Ini nggak bener kan ya? Oh enggak, contoh. Nanti teman-teman, oh pantesan nanti gitu lagi. Gitu ya. Jadi probing. Nah, sasaran akhir dari pertanyaan ini apa? Target akhirnya memperoleh gambaran alasan dibalik keputusan dan aktivitas yang diambil. Ya, manusia itu adalah makhluk yang apa? Kebiasaan. Ya, manusia itu makhluk kebiasaan. Setiap kebiasaan punya Ayo, setiap kebiasaan punya yang namanya
alasan. Gitu. Jadi yang kita cari itu adalah apa alasan yang mendasari dia melakukan itu. Kayak contoh ya, kalau orang case tadi ya, misalnya orang yang suka hilang tadi ya, sering minggat tadi ya, hilang. Kita temukan apa alasan dia. Apakah bosen, apakah nggak cocok dengan pekerjaannya, apakah ada konflik sama temennya, macam-macam tuh. Ya, jadi kita harus menemukan alasannya.